Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana praktik dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kepada siswa saya di kelas 9 untuk membuat kesepakatan agar mereka sukses mengikuti asesmen daerah bahasa Inggris untuk mata pelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan atau memanfaatkan Google Classroom. Saya membuat beberapa ruang seperti ini. Yang pertama adalah saya membuat link untuk Jamboard, membuat kesepakatan sukses AD untuk mata pelajaran bahasa Inggris seperti ini, dan kita lihat di dalamnya. Ini saya lakukan pada tanggal 11 November 2021. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah berapa target nilai asesmen daerah untuk mapel bahasa Inggris. Kemudian di sini ada jawaban dari para siswa. Ada yang ingin mendapatkan nilai 95, 85 dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah strategi apa yang akan kalian lakukan untuk meraih nilai yang ditargetkan. Di sini juga ada jawaban dari para siswa. Misalnya ada yang ingin belajar bahasa Inggris dari YouTube. Kemudian ada yang ingin dengan belajar dengan giat dan belajar kosakata dan lain sebagainya. Selanjutnya di halaman berikutnya, saya menanyakan kepada siswa saya, berapa kosakata yang akan kalian hafalkan setiap hari. Di sini ada beberapa jawaban. Ada yang ingin menghafalkan 5 kosakata dalam setiap hari, ada yang menghafalkan 5 sampai 10, atau ada yang ingin menghafalkan 8 kosakata dalam sehari. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, berapa kali kalian akan latihan soal pemahaman bacaan dalam seminggu secara mandiri? Di sini juga terdapat beberapa jawaban dari para siswa. Ada yang mengatakan 2 sampai 3 kali, ada yang mengatakan 3 kali atau 2 kali ya. Dalam seminggu anak-anak akan belajar latihan soal pemahaman bacaan secara mandiri. Ya, kemudian dari jawaban para peserta, maksud saya dari para siswa, saya meminta murid saya untuk membuat afirmasi positif, yaitu dengan menuliskan pernyataan seperti berikut. Saya yakin saya dapat meraih nilai titik-titik. Jadi titik-titik ini diisi sesuai dengan target nilai yang diinginkan. Untuk asesmen daerah bahasa Inggris dengan menghafalkan sekian kosakata setiap hari dan latihan soal bacaan sekian kali dalam seminggu. Kemudian afirmasi positif ini saya minta kepada anak-anak untuk ditempelkan di dinding kamarnya masing-masing dengan harapan anak-anak selalu melihat tempelan tersebut sehingga mereka terdorong atau punya motivasi dari dalam diri mereka sendiri bahwa mereka itu punya keinginan yang kuat untuk mencapai target nilai yang telah mereka tetapkan, dan untuk bisa mencapai nilai target tersebut adalah dengan melakukan beberapa strategi. 2 diantaranya adalah mereka akan menghafalkan kosakata setiap hari dan mereka akan latihan soal bacaan berapa kali dalam seminggu sesuai dengan targetnya masing-masing. Berikut adalah contoh dari afirmasi positif yang dibuat oleh murid saya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa siswa saya tersebut menempelkan afirmasi positif di dinding kamarnya masing-masing, yang kemudian saya minta mereka untuk foto dan mengirimkan bukti foto itu kepada saya melalui Google Classroom seperti ini ya. Saya Aisyah Fitriani yakin dapat meraih nilai 85
untuk asesmen daerah bahasa Inggris dengan menghafalkan 8 kosakata setiap hari dan latihan soal bacaan dalam seminggu 2 kali. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya saya juga membuat ruang untuk siswa saya agar saya bisa memantau perkembangan dari hafalan kosakata siswa saya maupun perkembangan dari latihan soal asesmen daerah yang dilakukan oleh para siswa. Di Word Piggy Bank ini saya membuat link yang saya berikan kepada setiap siswa saya. Nah, di sini misalnya punyanya Mas Danindra ya di sini. Bisa dilihat bahwa Mas Danindra ini telah melakukan hafalan kosakata setiap hari sebanyak 5 kosakata. Dari tanggal 11 sampai hari yang terakhir ini ya, tanggal 16 November hari Selasa. Kemudian untuk latihan soal asesmen daerah itu juga saya berikan kepada para siswa. Kemudian di sini misalnya ini adalah latihan soal teks bacaan yang telah dilakukan oleh salah satu siswa saya yang ingin melakukannya sebanyak 2 kali dalam seminggu. Ya, ini masih minggu pertama sejak membuat keyakinan kelas. Ya, jadi untuk membuat keyakinan kelas yang saya lakukan agar siswa saya sukses dalam asesmen daerah khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris, ada beberapa yang saya lakukan, yaitu membuat keyakinan atau kesepakatan sukses asesmen daerah bahasa Inggris. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bisa melihat papan virtual yang saya buat yang di rumah? Halo? Sudah, Miss. Oke, nanti linknya akan saya bagikan di grup WA ya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Kita sama-sama akan membuat kesepakatan supaya kalian semua itu nanti sukses untuk menghadapi ASPD atau AD, terutama untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah berapa target nilai yang ingin kalian dapatkan untuk mapel bahasa Inggris ya. Terus di halaman 3 dan 4, di halaman 3 nanti kalian tuliskan strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai target tersebut. Pakai sticky note, jangan pakai pensil, tapi sticky note. Ada yang belum bisa menggunakan mana tuh? Oh, masuk di grup. Sudah download aplikasi contohnya? Belum. Kamu nggak bisa itu? Oh, artinya beneran nanti bisa minta teman-teman ya. Dan sudah selesai, bisa targetnya berapa? Minta teman-teman. Halaman 5 dan 6, silakan kalian tuliskan berapa kali Anda akan latihan soal.
Arti dalam seminggu. Secara mandiri ya, soalnya silakan nanti nyari sendiri, kemudian dari berbagai sumber, lalu nanti kalian coba belajar dengan jadwal yang kalian buat sendiri. Mau setiap hari apa, kalian mengerjakan latihan soal. Pertanyaan berikutnya di halaman 7 dan 8 ya. Oke. Di halaman 7 dan 8 nanti kalian akan menjawab pertanyaan berapa kosakata yang akan kalian hafalkan setiap hari. Nanti dari target yang kalian tulis ini berarti akan menjadi target saya ya. Nanti saya ambil rata-ratanya. Berarti target nilai yang harus saya upayakan adalah rata-rata dari target nilai yang kalian tulis. Dari 9C dan D. Yang di rumah ada masalah enggak? Halo? Bentar, Miss. Ye. Namanya jangan lupa ya ditambahkan. Yang lupa nama silakan diedit di titik 3 pojok kanan. Bisa seorang deh. Pasal kita kuotanya habis teteringan. Apakah sudah menjawab pertanyaan di Jambot? Pertanyaan yang terakhir untuk afirmasi positif sudah? Yang di rumah? Minta tolong. Belum, Miss. Oh, belum. Yang di ya, one sama dares AA tidak. Oke, tolong semuanya berhenti menulis, tapi nanti tetap menulis ya. Tapi sekarang tolong diperhatikan dulu semuanya, tinggal 1 menit lagi. Coba perhatikan yang ada di depan miliknya Mbak Yasmin di halaman 13. Yang ada di rumah, minta tolong kalian ke halaman 13 dulu. Perhatikan kalimat miliknya Mbak Yasmin. Nah, simpulkan bahwa hari ini kita telah belajar tentang apa? Bagaimana kita story ya, menceritakan sebuah cerita menggunakan kalimatnya sendiri. Kalau ada pertanyaan, kita akhiri karena waktunya sudah habis. Kita berdoa terlebih dahulu. Prayer begin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Silakan yang sudah dijemput boleh keluar, yang belum stay di dalam kelas sampai orang tuanya sudah menjemput, ya. Kemudian, di kehadiranmu ini loh, kehadiranmu ya 46% no. Sementara nek syarat kelulusan itu minimal kehadiran berapa persen? Tahu enggak? Enggak. Itu minimal 95%. Oke. Jadi kan udah kurang akeh banget ini. Tapi kan kamu masih punya kesempatan beberapa bulan ke depan. Nah, supaya kamu lulus itu kan harus mencapai 95%. Maka yang akan kamu lakukan apa, Mas? Usaha, Mas. Berusaha apa? Usaha
ngerjain tugas sama ngisi absen. Absennya itu selalu hadir ya. Nggih. Ketika PTM ya datang ke sekolah. Iya. Terus nek pas jadwalnya BDR ya kamu mengikuti BDR. Iya. Dan ini berlaku untuk semua mata, tidak hanya bahasa Inggris. Iya. Artinya apa sih wis berlalu ya wis ya. Iya. Tapi kan kamu masih ada kesempatan mulai sekarang kamu harus apa? Iya. Memperbaiki diri ya. Iya. Iya. Itu yang presensi. Pokoknya orang oleh apa lagi itu ndak tambah oke le apa ini ya sedikit kehadirannya persentase. Ya seharusnya kan 90 minimal aman itu kan 96 di sini. Gitu. Oke. Terus nilainya. Nah, kelulusan itu kan tidak hanya berdasarkan nilai ujian akhir, tapi juga nilai rapot. Nah, nilai rapot itu nanti akan dirata-ratakan hasilnya seperti apa ya. Ini masih ada 1 bulan loh ini. Tugasmu sih sama ngolah sih langsung untuk garap. Oke, insya Allah sampai akhir bulan. Iya, iki arep cicil kira-kira sedino wis latih nggarap piro? 2 atau 3 minggu. 2 atau 3. 2 atau 3 ya. Nih. 1 ya oleh kok. Nek 1 kan berarti konsekuensinya 19 hari. 19 hari. Tiap hari harus mencari siji-siji. Kamu merasa kira-kira yang paling mungkin 1 atau 2? Mungkin 2. 2. Nah, ini berdasarkan kamu sendiri loh ya. Dari kamu sendiri, saya memberikan kelonggaran. Kamu itu mengerjakan 1 hari 1 juga boleh. Cuma waktunya nanti kamu selesainya dalam waktu 19 hari. Ya, tergantung selesai ngerjainnya. Oke, berarti 1 sampai 2 gitu aja ya. Oke, mulai 11 November akan mengerjakan 1 sampai 2 tugas. Ngono ya, Leo. Terus engko mulainya sekolah awal iki supaya kamu tidak mengalami kesulitan. Nah, dicek di DC-nya, di situ tugasnya sudah sangat jelas, disuruh apa, linknya juga sudah ada. Terus nek engko bingung, kamu boleh nanya ke saya. Ini saya kok nggak paham ya dengan perintah soal yang ini, tanya, jangan diam. Tuh, nanti tak jelaskan kalau kamu belum jelas. Ini nek kowe menengahi, aku kurang ngerti kesulitanmu ada di mana. Itu ya? Nggih. Terus janjane selama ini ngopo to Mas ora tau nyangkep apa barang. Main terus ngopo? Main ya jarang wis enggak main jauh-jauh, cuma main di desa. Main apa? Cuma main sama teman desa aja. Main sama teman di desa. Saya kan wis boleh. Kelas 3. Terus jangka pendek yang harus kamu lalui itu kan asesmen daerah. Gitu. Soalnya asesmen daerah itu nanti nilainya akan menentukan kamu besok nih sekolah selanjutnya kan seleksinya dari itu. Nah itu masa depanmu itu akan ditentukan oleh kamu sendiri. Soalnya untuk apik karo orang nilai adini itu tergantung dari kamu sendiri. Soalnya itu pas nggarap adi ya ini kok ora iso takonan karo kancane le. Wong soalnya beda kok lek nggarap nang sekolah kan. Soalnya diajar. Nanti kalau kamu tanya ke temennya yo sibuk nggarap soalnya dhewe. Nah, terus nek kowe ora tau sinau, ora tau mengikuti pelajaran, terus ora bisa suka ngendi. Nggak tahu. Nah, berarti kan sekarang harus tahu supaya bisa harus apa? Belajar, ya. Dan sebenarnya tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu tujuannya untuk ngeboboti kamu atau tujuannya biar kamu itu paham dan ngerti? Biar paham dan ngerti. Iya, biar paham dan ngerti. Makanya dikasih tugasnya itu ketika kamu latihan soal, latihan mengerjakan tugas itu kamu jadi ngerti dan bisa. Itu nggih. Nek ora iso aja meneng wae. Kamu apa? Tanya ke siapa? Bisa temannya, bisa ke saya. Itu nggih. Tapi yang kamu tanyakan tentang apa? Pelajaran. Carane nggarap apa hasil apa nurun pekerjaan teman? Caranya ya. Tanya temennya. Ini tuh caranya itu tidak hanya saya ya, pelajaran lain juga. Misalnya matematika. Iki soal nomor iki aku yang garap ora iso ya. Mbak jadi belum diterangke misalnya. Bisa bener. Bisa harus bisa. Gitu.
Matematika ra iso, bahasa Inggris ra iso, terus susahmu apa? Susah wis matematika. Makanya kuwi jangan mengatakan susah, tapi nek wis susah ya, nek kamu sudah mikir susah, otak kamu tak kan keblok, angel, terus akhirnya apa? Males ngopo? Males nggatekke, males mangkat mengikuti kegiatan pembelajaran, terus nek ada soal mesti ya males mengerjakan. Karena kamu apa? Sudah blocking dirimu sendiri, sudah meyakinkan dirimu sendiri kalau kamu itu nggak bisa. Tapi coba kamu balik, saya pasti bisa. Asal saya satu Mau belajar. memperhatikan apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru. Yang soal aku ajar mengerjakan. Nek ora iso aku kok takon Pak Guru atau takon koncoku takon jelasin meneh. Terus aku kok arep njajal nggarap dhewe. Nek wis njajal nggarap dhewe engko garapanku tak udoke kancaku. Iki garapanku nek koyo ngene iki bener kok salah. Gitu dong. Nah, kok terus biar temanmu atau Bapak Ibu guru itu memberikan masukan. Oh ini wis bener Mas, oh ini bisa salah kudune ngene iki. Kan kamu jadi ngerti. Gitu nggih? Kalau dulu matematika itu tanya sama Almira. Ngerjain dulu. Kalau apa ngerjain udah selesai terus tanya Almira bener atau salah. Tuh. Terus Almira gelem to? Nggih. Nggih. Terus saiki ngopo kok? Dulu saiki ora. Nggih, jarang wis sekarang. Lah iya, makane nek ngopo kok saiki malah jarang. Main. Lah iki saiki kan ngene. Sing kudu tak eling-eling, masa depanmu itu yang menentukan kamu atau orang lain. Saya. Dan kamu pengen besok itu masa depanmu itu baik atau tidak baik? Baik. Nah, kepengen baik berarti kamu harus bagaimana? Belajar. Mengutamakan belajar atau mengutamakan main? Belajar. Sing iso ngelingke kuwi sapa? Bapak Ibu guru. Dirimu sendiri, jangan Bapak Ibu guru. Nggih? Nggih. Tok ingat-ingat. Aku sesuk pengen uripku sukses. Aku sesuk pengen uripku kepenak. Aku ora kepengen sesuk uripku rekoso. Nggih ta? Nek aku pengen uripku kepenak, itu tidak tergantung oleh Bapak Ibu guru, teman dan orang tua. Ning tergantung aku dhewe, aku piye. Jadi sinau, nggarap tugas dan lain sebagainya itu butuhku. Dan itu yang harus diutamakan. Nek main terus aku ora tau nggarap atau melu pelajaran sing rugi sinten? Saya. Iya toh? Itu dieling. Pokoknya sing iso ngelingke selalu memotivasi kamu, sing selalu mendorong kamu adalah saya sendiri. dirimu sendiri. Nggih? Oke. Sekarang kamu coba sampaikan dari dalam hati nuranimu apa yang kamu inginkan untuk masa depanmu dan apa yang akan kamu lakukan agar masa depanmu jauh lebih baik. Belajar. Coba, kamu pengen apa sih? Sukses. Pengen sukses. Supaya sukses? Harus belajar. Ya, harus belajar sungguh-sungguh ya. Terus selain main nih? Dikurangi ya. Main sedilo wae. Lama-lama main jadi kebutuhanmu. Waktunya kabeh tontekan main. Ya, minggu depan kamu BDR. Kamu mau mengikuti pelajaran bahasa Inggris nggak? Mau. Ikut nggih? Nggih. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nggih. Saya tunggu tugasnya nggih. Nggih. Nggih.